Teka-teki siapa yang akan melatih timnas Indonesia sepeninggal Kluivert CS mulai menemui titik terang. Setelah Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengaku mendapat tugas bersama Dirtek PSSI Alexander Zwiers untuk mencari pelatih, kini Ketua Umum PSSI Erick Thohir membocorkan jika saat ini sudah ada 5 nama yang dikantongi untuk jadi kandidat pelatih timnas senior. Dalam wawancara yang kami cuplik di podcast Bukan Kaleng-Kaleng, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang, 5 nama yang sudah dijaring ini akan dibahas baik internal PSSI juga stakeholder. Erick menyebutkan 5 nama ini berasal dari 4 negara. Ya kita kembali coba menjaring nama lebih banyak. Nah sudah ada 5 nama. Ya, tapi kita harus godok lagi. Karena begini, kalau sampai 5 nama ini kan kita harus coba diskusi dulu lagi dengan banyak pihak, termasuk tentu yang ada di PSSI maupun stakeholder yang ada di pemerintah. Karena 5 nama ini kan satu belum tentu available. Satu belum tentu available. Kan maksudnya ini kan baru cita-cita. Iya kan pasti tanya mau nggak? Enggak gitu kan. Nah, berarti kurang lagi gitu. Nah, ya sebenarnya sebelum-sebelumnya bahkan 10 nama. Ya pasti ada dari 3-4 negara. Analis sepak bola Wesley Hutagalung mengingatkan PSSI agar tidak terburu-buru dalam menunjuk pelatih timnas. Kegagalan Patrick Kluivert menangani timnas harus menjadi pelajaran bagi federasi dalam menentukan pelatih timnas. Saya yakin federasi dalam hal ini Pak Erick sebagai ketum tidak lagi terburu-buru karena belajar dari kasus pengalaman. Penunjukan Patrick Kluivert saya tidak yakin melewati rapat ESCO ketika pergantian Sintayong. Dan pertanyaan saya Mas Edin, siapa sih di ESCO itu yang bisa bicara unsur teknis? Untuk timnas senior, PSSI kini fokus pada perhelatan FIFA Matchday dan Piala AFF yang akan digelar pada tahun 2026. Di tahun itulah PSSI kembali meriset dan merencanakan target yang mesti diraih oleh timnas, termasuk untuk menaikkan ranking timnas di peringkat FIFA. Saudara, membahas soal progres PSSI dalam mencari pelatih timnas senior, kita sudah bersama analis sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat malam Bung Kus, salam sehat selalu. Selamat malam Valen. Iya, tadi udah dibilang sama Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, bahwa sudah mengantongi 5 nama calon pelatih. Dan katanya mereka berasal dari 3-4 negara. Nah pertanyaannya, kalau melihat materi dari pemain kita, kans paling besar ini dari negara mana, Bung? Iya, sebetulnya ini kan harus diperjelas dulu ini pelatih ini disiapkan untuk apa gitu ya. Menurut saya idealnya pelatih sekarang ini ditunjuk untuk proyek besar lolos ke Piala Dunia 2030 ya. Dan sasaran antaranya adalah Piala Asia 2027. Nah kalau itu clear maka kita kemudian bisa memetakan kebutuhan pelatihnya seperti apa. Kalau dia orang yang diharapkan bisa membawa tim berprestasi di Piala Asia, tentu salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pelatih itu harus memahami peta sepak bola Asia. Bukan orang yang datang bawa nama besar tapi tidak tahu peta kekuatan gitu ya. Jadi walaupun dia punya nama besar, walaupun dia mungkin memiliki CV yang luar biasa, kalau tidak paham sepak bola Asia nanti akan repot juga. Kita sudah mengalami itu berkali-kali. Jadi kita pastikan dulu apa yang akan menjadi targetnya. Dan menurut saya targetnya adalah Piala Dunia 2030 dengan sasaran antara Piala Asia 2027. Nah itu artinya kita butuh orang yang punya pemahaman tentang sepak bola Asia secara keseluruhan. Dan tentunya orang yang bisa menaikkan level permainan tim nasional. Jadi apakah dia berasal dari Asia atau dari Eropa, selama dia memahami sepak bola Asia, dia bisa memetakan persaingan di Asia, buat saya nggak masalah. Karena banyak juga pelatih di Eropa itu yang punya rekam jejak melatih tim-tim di Asia. Itu menguntungkan kalau misalnya kita dapat yang seperti itu. Menurut Bung Kusnaini, nama-namanya udah terterawang belum siapa? Sebetulnya apa yang disampaikan Ketua Umum kalau menurut saya lebih merupakan kebutuhan atau keinginan dari PSSI dulu ya. Karena sebetulnya prosesnya ini kan kalau mau jujur harusnya dibikin lebih terbuka. Misalnya PSSI memberikan semacam
pengumuman tentang siapa yang berminat bisa menghubungi PSSI untuk menjadi kandidat pelatih tim nasional. Kemudian nama-nama dari berbagai negara itu akan diajukan biasanya oleh agennya ya. Agennya datang ke PSSI membawa CV para pelatih itu, dan kemudian PSSI membuka kepada publik untuk menerima masukan dari masyarakat. Jadi ini saya pikir proses yang sebetulnya akan lebih baik kalau dibuat lebih terbuka. Toh pada akhirnya keputusan siapa yang menjadi pelatih timnas kan tetap berada di wilayah Exco ya. Tapi kalau bisa mendengarkan juga masukan dari publik tentang nama-nama yang katakanlah menyatakan minatnya. Kalau seperti ini prosesnya, saya menduga nama-nama yang disebut oleh Ketua Umum masih merupakan nama-nama yang diinginkan oleh PSSI. Tapi belum tentu pelatih itu justru menyatakan minat untuk melatih tim nasional Indonesia. Iya, Bungkus, ini kan kalau targetnya pada akhirnya adalah latihan untuk Piala AFF 2026 yang kelihatannya bikin PSSI lebih sabar kelihatannya tahun ini ya, karena kita berkorban tidak ke FIFA Matchday di bulan November ini. Tapi idealnya kapan pelatih ini harus diumumkan selambat-lambatnya oleh PSSI? Jadi ada dua hal. Pelatih itu ada target yang terkait dengan event besar ya, kualifikasi Piala Dunia, kemudian Piala Asia U2027. Tapi ada target yang lain, yaitu menaikkan peringkat. Nah, ya, karena itu ya peringkat FIFA. Nah, kalau menaikkan peringkat FIFA itu kita juga punya yang namanya FIFA Matchday. Nah, FIFA Matchday yang terdekat ini kan November sudah tidak mungkin dikejar ya. Anggaplah itu sudah berlalu. Nah, FIFA Matchday berikutnya itu kan bulan Maret 2026. Maka idealnya pelatih baru itu nanti 2 bulan sebelum FIFA Matchday itu sudah mendapatkan kejelasan. Bulan Januari 2026 kita sudah punya pelatih yang akan memimpin timnas untuk FIFA Matchday Maret 2026. Supaya dia sempat melihat sepak bola Indonesia, supaya dia sempat juga memetakan persiapan menuju ke kualifikasi atau menuju ke Piala Asia 2027. Waktunya cukup 2 bulan untuk mempersiapkan tim. Nah, itu menurut saya waktu yang ideal bagi PSSI untuk menetapkan nama pelatih timnas 2 bulan sebelum FIFA Matchday berikutnya, yaitu bulan Maret 2026. Berarti kelihatannya PSSI ini masih sabar ya untuk menunjuk pelatih kali ini, beda saat nunjuk Kluivert kemarin ya. Nah, ini memang proses yang harus jadi pelajaran bagi PSSI, melakukan pemilihan pelatih dengan pertimbangan-pertimbangan yang subjektivitasnya sangat tinggi dan kepentingan jangka pendek, terbukti tidak membawa hasil yang maksimal ya. Dan ini harus menjadi pelajaran, tidak diulangi lagi. Sekarang kita harus melakukan proses yang lebih baik, minimal proses yang lebih melibatkan publik, minimal proses yang lebih hati-hati. Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi analisanya di Kompas Malam Kompas TV. Bung Kusnaini, salam sehat selalu dan salam olahraga. Jaya.